pagi anak-anak. Hari ini kita mempelajari sifat-sifat logaritma. Nah, sifat logaritma yang pertama yang akan kita pelajari yakni A log A sama dengan 1. Oh ya, nanti kalau ada yang tanya ini apa maksudnya, ini syarat suatu logaritma. Syarat suatu logaritma itu bilangan pokok harus positif, kemudian numerus juga harus lebih dari 0. Jadi ini syarat-syaratnya. Untuk sifat pertama A log A sama dengan 1. Artinya jika bilangan pokok itu sama dengan numerus, maka hasilnya adalah 1. Contoh 5 log 5. Berapa? Ya 1. Dianggap ini dicoret. Nah, untuk sifat yang kedua, A log A pangkat N sama dengan N. Jadi, jika bilangan pokok dan numerus sama, kemudian di numerus itu ada pangkatnya, maka hasilnya adalah pangkatnya. Contoh 3 log 9 itu sama dengan 3 log 9 diubah menjadi 3 pangkat 2. Nah, sama dengan, nah ini sama bilangan pokok dan numerus, maka hasilnya adalah 2. Nah, sifat ketiga ini A log X kali Y sama dengan A log X ditambah A log Y. Nah, kalau seperti ini biasanya yang sering digunakan ketika dari ruas kiri ini. Kalau dari ruas kanan contoh 6 log 2 kali 18. Kalau seperti ini bisa langsung kita kerjakan sama dengan 6 log 36. 2 kali 18 36. Jadi kayak hitungan biasa. Sama dengan 6 log 36 bisa diubah ke perpangkatan tidak? Oh, ternyata bisa diubah menjadi 6 pangkat 2. Berarti sama dengan yang sifat kedua tadi, A log A pangkat N sama dengan N. Nah, ini kan sama. Berarti hasilnya adalah 2. Selesai. Jadi kita tidak perlu ke ruas kanannya. Ini hanya karena sifat ini artinya ini hanya untuk membuktikan bahwasanya ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Nah, beda ketika soalnya seperti ini. 6 log 2 ditambah 6 log 18. Berarti sama dengan 6 log, karena penjumlahan dan bilangan pokoknya ini sama. Ingat, bilangan pokoknya harus sama. Ini tinggal dikalikan 2 kali 18 sama dengan 6 tetap 6 log. Ingat, nulis bilangan pokok di pojok kiri atas. Log berapa? 36. Sampai di sini sama dengan tadi caranya, sama dengan 6 log 6 kuadrat atau pangkat 2. 6-nya sama kita coret, berarti hasilnya adalah 2. Di sifat selanjutnya ini A log X dibagi Y sama dengan A log X dikurang A log Y. Nah, ini misalkan 5 log 1000 dibagi 8. Berarti sama dengan, kalau ini langsung saja, kalau sudah di ruas kiri ini
berarti langsung dikerjakan. 5 log 1000 dibagi 8 berapa? Oh, 125. Sama dengan 5 tetap 5 log 125, 5 pangkat 3. Jadi ini sama, maka hasilnya pangkatnya ini adalah 3. Selesai. Jadi untuk menyelesaikan logaritma itu kita mengerjakannya di sini. Nah, jadi biasanya soal itu bentuknya seperti ini. 5 log 1000 dikurang 5 log 8. Nah, 5 log 1000 berapa? 1000 tidak bisa diubah ke 5 pangkat. 8 juga seperti itu, maka kita gunakan sifat itu. 5 log 1000 dikurang 5 log 8 itu sama dengan, karena bilangan pokoknya sama, kita tulis sekali 5 log pengurangan, berarti menjadi pembagian. 1000 dibagi 8 sama dengan 5 log 125 sama dengan berapa? 5 log 5 pangkat 3. Berapa hasilnya? Ini sama. Coret, berarti hasilnya 3. Sama kan? Ruas kiri dan ruas kanan ini ketika soalnya dari arah yang kanan, kalau soalnya dalam bentuk pembagian langsung dikerjakan, tapi ketika bentuknya masih pengurangan seperti ini, maka harus diubah menjadi pembagian. Nah, sifat yang kelima, a log x pangkat n itu sama dengan n kali a log x. Nah, bedanya dengan sifat yang kedua tadi, kalau di sini itu bilangan pokok dan numerusnya itu berbeda. Kalau bilangan pokok dan numerusnya sama, hasilnya langsung n. Tapi ketika berbeda, contoh 2 log 9 itu berapa? Nah, 9 itu tidak bisa diubah menjadi 2 pangkat, sehingga hanya bisa kita kerjakan sampai di sini nanti. 2 log 9 itu berapa pangkat berapa? 3 pangkat 2. Nah, menggunakan sifat kelima ini, a log x pangkat n. Ini n-nya, berarti sama dengan n-nya ini tadi 2, berarti 2 kali a log x, berarti ini. Nah, kali 2 log 3. Selesai, hanya sampai di situ. Jadi 2 log 9 itu sama saja dengan 2 log 3 pangkat 2, sama juga dengan 2 kali, ini kali, titik itu kali 2 log 3. Ini misal lagi 3 log 25. Ini biasanya soal-soal untuk memanipulasi permisalan-permisalan. Berarti sama dengan 3 log 25, 5 pangkat 2. Nah, sudah membentuk seperti itu. A log x pangkat n. Jadi jawabannya 2 kali 3 log 5. Selesai, hanya sampai di sini. Nah, sekarang sifat yang keenam, a log x kali x log b sama dengan a log b. Nah, di sini ada kesamaan di numerus yang kiri dan bilangan pokok yang kanan. Kita ganti warna dulu. Ini dan ini. Sehingga menjadi a log b. Anggap saja kayak x-nya dicoret. Contoh 2 log 3 dikali 3 log 5 sama dengan ini, sama 3-nya, ya sudah tinggal dicoret, berarti hasilnya tinggal 2.
2 log 5. Selesai. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini, Bu? 3 log 5 kali 2 log 3. 5 dan 2 tidak sama, tapi di sini lihat 3 di atas dan 3 di bawah, jadi kita nulisnya kan bisa seperti ini, 2 log 3 dikali 3 log 5. Perkalian kan boleh dibolak-balik, A kali B sama dengan B kali A. Nah, 3-nya sama dicoret, berarti hasilnya 2 log 5. Sama saja. Nah, di sifat selanjutnya A pangkat M log B pangkat N sama dengan pangkat yang bawah dibagi pangkat yang atas dikali A log B. Nah, karena dua-duanya ada pangkatnya, contoh 1/3 log 1/27 sama dengan sepertiga. Sepertiga itu ingat sifat perpangkatan kemarin, kalau 1/3 berarti 3 pangkat 3 pangkat negatif 1 log, kalau 1/27 karena ada sepernya, kalau 27 itu 3 pangkat 3 kali 3 kali 3 berarti 3 pangkat 3, tapi kalau ada sepernya berarti 3 pangkat negatif 3. Perhatikan hati-hati ya. Jadi kalau 27 itu 3 pangkat 3, kalau 1/27 3 pangkat negatif 3. Kita gunakan sifat itu tadi, berarti sama dengan pangkat yang bawah. Pangkat yang bawah berapa? Negatif 3, berarti negatif 3 dibagi pangkat yang atas negatif 1 kali 3 log 3. Negatif 3 dibagi negatif 1, negatif bagi negatif, kita coret jadinya positif 3 bagi 1. 3 kali 3 log 3 tadi sifat pertama, hasilnya adalah 1. 3 kali 1 3. Nah, selanjutnya sifat yang selanjutnya ini biasanya juga untuk menyelesaikan permisalan-permisalan atau soal-soal manipulasi. A log B itu sama dengan log B per log A. Nah, kenapa di situ ada X? X-nya itu bebas, yang penting dia adalah bilangan positif dan sama. Contoh 27 log 16 berarti sama dengan log 16 dibagi log 27. Kemudian di sini diberi berapa? Boleh diberi 2, kalau atas diberi 2, bawah juga diberi 2 bilangan pokoknya. Ini biasanya soal manipulatif nantinya untuk menyelesaikan permisalan seperti itu. Nah, selanjutnya A log B sama dengan 1/B log A. Ini biasanya digunakan untuk soal-soal manipulatif juga. Contoh, jika jika 2 log 3 sama dengan P, maka 3 log 2 itu sama dengan 2 log 3 sama dengan P. Maka 3 log 2 tinggal ditambahi 1/1 per P. Kok bisa seperti itu? Ini A log B, anggap dia adalah P. P sama dengan, kita
pakai warna lain. 1 per B log A, artinya B log A sama dengan 1 per B. Jadi kalau bilangan pokoknya itu hanya dibolak-balik, nah seperti ini, maka ini hanya tinggal hasilnya hanya menambahi 1